Terima kasih pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Pada hari ini Selasa tanggal 3 Januari 2023 dengan saya Marulitua Silaban untuk mengulas berita menarik tentang Agus Harimurti Yudhoyono nilai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tak penuhi syarat penerbitan Perpu. Presiden Jokowi bisa jelaskan. Pemirsa, sebelum kita lanjut terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, pasca Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang diterbitkan menjelang hari terakhir penghujung tahun 2022, kini penolakan dan kritikan tajam mulai muncul dari berbagai pihak. Selain dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang akan kita bahas dan kita ulas pada hari ini, sebelumnya Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Victor Santoso Tandiasa telah menyampaikan keberatan dan penolakannya terhadap Perpu Cipta Kerja tahun 2022 ini, yang pada pokoknya menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Pemirsa, menurut Victor, Jokowi telah melakukan tindakan melawan hukum dan pembangkangan terhadap konstitusi dengan menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemirsa, mengenai ulasan berita satukanindonesia.com tentang pernyataan Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat Undang-Undang Cipta Kerja, Victor Santoso Tandiasa telah diulas oleh media satukanindonesia.com pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 dengan judul Presiden Jokowi terbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah dinilai lakukan pembangkangan terhadap konstitusi, yang terdiri dari dua sesi atau dua bagian pada kanal YouTube kami satukanindonesia.com. Untuk itu pemirsa, jika ingin mengetahui lebih rinci mengenai putusan MK tentang judicial review atas Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, kami telah mengulasnya secara singkat dalam dua sesi dalam kanal satukanindonesia.com yang memuat posita pemohon, memuat sikap dan posita jawaban pemerintah dan DPR dalam uji materi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, dan putusan akhir atau petitum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU angka Romawi 18 2020 tersebut. Untuk itu pemirsa yang kami cintai dan banggakan, jika pemirsa tertarik dengan ulasan berita tersebut, jangan lupa ya di like dan di subscribe berita yang telah kami ulas dalam dua sesi tersebut. Pemirsa, selain kelompok buruh yang telah menyatakan sikap terhadap terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menyatakan sikap terkait diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2022 tersebut. Menurut AHY, Perpu Cipta Kerja dinilai sebagai kebijakan yang disahkan secara tidak aspiratif dan juga tidak partisipatif. Dalam berita satukanindonesia.com dikatakan, yang dimuat dari sindu.com pada Senin tanggal 2 Januari 2023 dikatakan, dengan dikeluarkannya Perpu
Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Ketua Umum Partai Demokrat AHY berpandangan bahwa Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu, kata AHY, adalah tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU angka Romawi 13 tahun 2020 yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Kata AHY, selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi undang-undang selama proses revisi. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu, proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perpu tersebut setelah dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh MK. Jelas, Mahkamah Konstitusi meminta perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif, dan legitimate, tentunya melalui proses legislasi di DPR. Kata AHY, bukan justru mengganti undang-undang melalui Perpu. Jika alasan penerbitan Perpu harus ada ihwal kegentingan yang memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perpu ini. Bahkan tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perpu ini dengan materi undang-undang sebelumnya. Tandas AHY kepada media. AHY mengatakan esensi demokrasi diacuhkan dengan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja tersebut. Terkait dengan alasan yang menjadi penolakan daripada AHY, AHY mengatakan hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elit. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah, kata AHY. Dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut, AHY mengingatkan semua pihak supaya jangan sampai terjerumus ke dalam lubang yang sama. Kata AHY, terbukti pasca terbitnya Perpu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, pekerja waktu tidak tetap atau PKWT, aturan pemutusan hubungan kerja PHK, ketentuan mengenai tenaga kerja asing yang selama ini dipersoalkan, skema cuti, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita terus belajar. Jangan kita terjerumus ke dalam lubang yang sama. Tandas AHY kepada media yang dimuat oleh satukanindonesia.com dari laman sindo.com. Pemirsa, putusan MK pada tahun 2020 atas uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional jika tidak dilakukan atau tidak direvisi dalam waktu 2 tahun yang diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, kini bukan revisi yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan Perpu yang dikeluarkan pemerintah agar Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tetap berlaku, kata AHY. Pemirsa, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para pihak terkait dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022, Presiden Jokowi siap memberi penjelasan yang dimuat oleh beberapa media, diantaranya satukanindonesia.com, pada hari ini, Selasa tanggal 3 Januari 2023. Pemirsa, Presiden Jokowi menilai pro dan kontra hal biasa terjadi dalam setiap kebijakan dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah.
Tentunya penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menuai kritik dari berbagai pemerintah mengakui adanya kritik dari berbagai pihak. Presiden Jokowi mengatakan untuk merespon kritikan dari berbagai pihak, dari kelompok buruh maupun dari Ketua Umum Partai Demokrat, Presiden Jokowi mengatakan ya biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra. Ujar Jokowi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 di Jakarta usai meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2023. Menurut Presiden Jokowi, meskipun begitu, pihaknya menyampaikan bahwa pemerintah siap memberikan penjelasan yang dibutuhkan masyarakat. Kata Presiden Jokowi, tapi semua bisa kita jelaskan, ujar Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan untuk mengantisipasi adanya ancaman risiko ketidakpastian global yang dihadapi saat ini, sebab dunia tengah menghadapi ketidakpastian yang sulit diklarifikasi. Kata Presiden Jokowi, ini sebetulnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itu yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu, ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Negara pada saat diterbitkan dan ditandatanganinya Perpu nomor 2 tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Perpu diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum karena adanya kekosongan hukum sebelumnya berpengaruh terhadap persepsi investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Jokowi mengatakan perekonomian nasional pada tahun ini akan sangat bergantung pada investasi dan juga ekspor. Kata Jokowi, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor baik dalam maupun luar negeri itu paling penting. Karena ekonomi kita di tahun 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor. Selanjutnya pemirsa, ancaman ketidakpastian global ini salah satu sudah terjadi di beberapa negara. Jokowi pun menyebut sudah banyak negara yang mengantri menjadi pasien International Monetary Fund atau IMF. Yakni menurut Jokowi kini sudah 28 negara. Saat ini sebanyak 14 negara pun sudah mendapatkan bantuan dari IMF. Jadi memang kenapa Perpu? Kita tahu kita kelihatannya normal, tapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global, ujar Presiden Jokowi, menyatakan sebagai alasannya untuk menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut. Pemirsa, pernyataan Presiden Jokowi tentang ihwal penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022, juga dikemukakan oleh dua Menteri Koordinator di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pada pers pada tanggal 30 Desember 2022 terkait dengan ihwal diterbitkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangannya kepada pers mengatakan bahwa penerbitan Perpu Cipta Kerja ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 PUU tahun 2009. Erlangga menjelaskan salah satu pertimbangan penerbitan Perpu ini yakni kebutuhan yang mendesak.
Pemerintah, kata Erlangga, perlu merespon secara cepat untuk mengantisipasi kondisi global, baik terkait dengan ekonomi, ancaman resesi global, peningkatan inflasi, serta ancaman stagflasi. Kata Erlangga, jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real dan juga terkait dengan geopolitik tentang Ukraina melawan Rusia dan konflik lain juga belum selesai, dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim, kata Erlangga, sebagaimana telah kami sampaikan dalam ulasan kami pada tanggal 31 Desember 2022 terkait dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut. Mengenai proses penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022, Erlangga mengatakan Presiden telah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani. Tentunya kapan dan bagaimana pembicaranya Presiden Jokowi dan Ketua DPR yang mengetahuinya, karena dengan terbitnya Perpu ini nyaris tidak masuk dalam liputan media. Di samping itu, Erlangga mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja juga sangat berpengaruh terhadap perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut dia, hampir seluruh pelaku dunia usaha masih menunggu atau wait-and-see terkait dengan keberlanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dibatalkan secara bersyarat atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada 25 November 2021 yang lalu. Oleh karena itu, menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terjadi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK, ujar Erlangga kepada media pada 30 Desember 2022. Pemirsa, terkait dengan dasar hukum dan syarat untuk menerbitkan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur di dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memberi kewenangan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menerbitkan sebuah perpu dalam hal adanya suatu keadaan atau ihwal kegentingan yang memaksa. Pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan dimanapun berada, dasar daripada penerbitan perpu tentunya mengacu kepada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pemirsa, selain dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dasar hukum dan keberadaan penerbitan sebuah perpu juga diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pemirsa, dari ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 22 ayat 1 tersebut dan juga dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 15 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022, dikatakan bahwa terkait dengan penerbitan suatu peraturan perundang-undangan ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Terkait dengan situasi dan kondisi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa ini,
tentunya nanti akan diuji dan dibahas oleh DPR apakah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020 tersebut. Pemirsa satukanindonesia.com yang kami cintai dan banggakan dimanapun berada, mengenai syarat sebagai indikator adanya kegentingan yang memaksa yang menjadi alasan Presiden untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya nomor 138 garis miring PUU 7 garis miring 2009 ada 3 kriteria terkait dengan kegentingan yang memaksa yang disyaratkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu bagi Presiden untuk menetapkan Perpu ada 3 syaratnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009, yaitu 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. 3, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Pemirsa satukanindonesia.com yang kami cintai dan banggakan, apakah penjelasan yang disampaikan Presiden Jokowi yang mengatakan untuk mengantisipasi ancaman risiko ketidakpastian global yang dihadapi saat ini, sebab dunia tengah menghadapi ketidakpastian yang sulit dikalkulasi, yaitu dunia ini sedang tidak baik-baik saja, adanya ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itu yang menyebabkan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, menerbitkan Perpu tentang Cipta Kerja adalah merupakan kategori atau merupakan rumusan ruang lingkup tentang adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, pemirsa, tentunya nanti akan diuji di DPR. Lalu selanjutnya pemirsa, apakah memang pemerintah dan DPR tidak punya waktu lagi untuk membuat undang-undang atau ketentuan sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis datar angka Romawi 13 2020 tanggal 25 November 2021 tersebut? Pemirsa satukanindonesia.com yang kami cintai dan banggakan. Sementara di sisi lain pemerintah bersama DPR telah membuat dan mensahkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tersebut dibuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis datar angka Romawi 18 tahun 2020 garis miring 2020 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Artinya pemirsa bahwa salah satu yang menjadi batu uji terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Undang-Undang P3, di mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mendasarkan dalil pertimbangannya terhadap mekanisme dan tata cara norma-norma pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12
12 tahun 2021. Pemirsa, adapun yang menjadi amanat putusan MK nomor 91/PUU angka Romawi 18 tahun 2020 tanggal 25 November 2021 tersebut sesuai dengan petitum atau poin putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nomor 4 dan nomor 5 adalah berbunyi sebagai berikut. Poin 4 menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Petitum 5 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara 417 menjadi inkonstitusional secara permanen. Pemirsa, mengenai nasib dan keberadaan dari Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya akan ditentukan dan dibahas oleh DPR pada masa persidangan berikutnya, yaitu masa sidang DPR setelah DPR melakukan sidang untuk tahun 2023 ini. Pemirsa, terkait dengan proses selanjutnya tentunya memunculkan pertanyaan bagi kita, apakah DPR akan menyetujuinya atau menolaknya? Mari kita ikuti bersama sesuai dengan tahapan berikutnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang proses pembahasan sebuah perpu. Pemirsa, jangan lupa like ya dan subscribe jika ulasan ini bermanfaat dan bernilai bagi pemirsa. Dan tentunya redaksi satukanindonesia.com akan mengawal pemberitaan mengenai kelanjutan pembahasan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Pemirsa, kita akhiri dan kita cukupkan pembahasan berita menarik tentang AHY nilai Perpu nomor 2 tahun 2022 tak penuhi syarat penerbitan sebuah Perpu. Presiden Jokowi bisa jelaskan. Mari kita dukung pemerintah menjalankan roda pemerintahan secara adil, jujur, taat konstitusi, transparan, akuntabel, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara kita. Saya Marulito Silaban, pimpinan umum satukanindonesia.com, undur diri dari hadapan Ibu Bapak pemirsa satukanindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar.